Oke. Hotel interview. Jadi hotel interview ini untuk wawancara, supaya wawancara kita ini berhasil dan lolos. Akan kita bagi menjadi 5 ya. Pertama, informasi lowongan kerja, baik intern ekstern, melamar pekerjaan secara offline dan online, persiapan data, panggilan wawancara, dan hasil tes, lalu kontrak kerja, karir, dan pengunduran diri yang baik. Yang pertama, informasi lowongan kerja secara intern. Maksudnya itu secara dalam, melalui teman kerja atau mantan teman kerja. Kelebihannya, dunia kerja itu merupakan dunia link, dunia jaringan. Semakin banyak teman, maka semakin banyak kesempatan untuk berkarir. Jadi kita nggak boleh bermusuhan sama teman ya, karena kalau kita nanti keluar kerja pun, kita pun pasti butuh bantuan teman kita itu tadi, ataupun teman yang lama. Kedua, kelebihannya kalau mantan teman kerja, knowledge kita itu yang tinggi, pengetahuan kita tinggi, atau skill kita yang tinggi, attitude yang bagus, itu akan selalu direkomendasikan teman kita. Jadi misalkan kita punya skill yang tinggi, misalkan saya jago latte di waktu kerja di sana, terus saya pindah kerja, terus tiba-tiba ada musibah, kena PHK. Akhirnya mantan teman kerja kita itu melihat kita, aku nggak ada lowongan lah. Oh ada, kamu kan pintar latte, ini ada lowongan barista di sini. Nah, otomatis kalau knowledge, skill dan attitude kita yang bagus, yang tinggi, maka kita akan direkomendasikan. Tapi kalau kita knowledge dan skill itu tidak bagus, maka kita nggak akan direkomendasikan. Jarang ada yang mau berteman sama kita atau bergaul sama kita. Multi talent akan selalu direkomendasikan teman. Nah, jadi kita harus punya multi talent, multi bakat. Misalkan saya bisa latte art, saya bisa juggling pak, saya bisa speed, kecepatan, peka, respon, dan lain-lain. Kelemahannya selalu menjaga nama baik teman kita. Jadi kalau kita direkomendasikan teman kita harus menjaga nama baik. Kedua, timbal balik, pasti ada feedback. Jadi kalau kita diterima kerja karena usaha teman kita, terus teman kita itu dapat musibah, mungkin kena PHK atau dikeluarkan, maka kita wajib menolongnya. Lalu apabila satu kerjaan dengan teman yang merekomendasikan kita, maka kita wajib. Jadi kalau ada teman kita itu yang membantu kita masukin kerja, kita yang menghargainya selama dia kerja sama kita. Gak boleh kita menusuk dari belakang atau istilahnya itu menjelek-jelekan atau cari muka. Yang kedua secara intern adalah melalui saudara atau kerabat. Apabila ada saudara atau kerabat yang mempunyai usaha, maka kita bekerja untuk membantunya. Jadi kalau ada kerabat kita, teman kita misalkan buka usaha, ya kita tulus. Ayo saya bantu mumpung saya belum ada kerjaan. Lalu loyalitas tinggi dan dapat dipercaya. Jadi biasanya kita disuruh pegang uang, kasir, dan lain-lain. Harus kita jaga amanah itu tadi. Kelemahannya adalah nepotisme. Jadi kalau misalkan ada karyawan lain yang mungkin karyawan lama, dia di situ, terus akhirnya kita merasa nepotisme, ya mentang-mentang saudara sendiri. Jadi kita harus tidak boleh pilih kasih ya. Jadi kita nggak boleh pilih kasih, harus benar-benar sama. Tidak, karena usaha atau kerja itu tidak memandang saudara atau usia. Kalau jabatan kita lebih tinggi daripada dia, ya kita harus tidak boleh kasih. Atau jabatan kita rendah, ya kita nggak boleh cari muka atau manja. Rasa gengsi dan tidak tega dihadapi pimpinan. Jadi kalau misalkan ada pemimpin, saya jadi anak buah, terus pimpinan saya adalah saudara saya, ya mungkin, atau kebalikannya ya, saya pimpinannya terus saya punya saudara, terus saya gengsi atau nggak tega untuk mengeluarkan atau memberikan sanksi, harus tega. Nah itu resikonya kalau satu keluarga atau satu saudara. Lalu informasi lowongan kerja melalui ekstern, melalui sosial media. Nah, ada melalui elektronik dan melalui media cetak. Jadi kalau melalui sosial media, informasi lowongan melalui Facebook group. Jadi kita harus add
Facebook group lowongan-lowongan kerja di Indonesia atau di kota-kota kita. Lalu kita ikutin perkembangannya Facebook page, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Lalu menambahkan grup-grup loker. Jadi kita ikut add grup-grup loker ya, jangan grup-grup yang lain. Jual beli misalkan ya, tergantung kalau kita usaha ya jual beli komunitas, kalau kita kerja ya loker-loker atau perusahaan itu. Menjadikan media sosial kita terbuka untuk bisnis, jadi bukan di privat. Ataupun menjadikan media sosial kita identitas asli guna apabila ada cek biodata. Jadi sosial media itu kita manfaatkan dengan baik. Misalkan pekerjaannya dari mana, misalkan PT Cinta Sejati, wah itu salah. Karena kita ini dunia kerja. Kalau dunia anak-anak, dunia sekolah tak masalah. Tapi kalau dunia kerja, status, profil, identitas kita harus jelas. Karena ada yang ngecek pastinya. Ini siapa sih, ini siapa, ini siapa. Mereka pasti akan cari tahu sendiri. Nah kalau kita akunnya palsu, akunnya bodong, kita mungkin nggak akan diterima. Lalu jangan mudah tertipu iklan loker yang memberikan gaji besar maupun bayar sebelum masuk, karena tidak semua sosial media iklan murni dari perusahaan, melainkan penipuan atas nama perusahaan. Jadi sosial media itu hati-hati juga, ada juga yang mengataskan namakan perusahaan lain, mungkin perusahaan itu terkenal, PT Jarum misalkan, membuka loker, tapi suruh bayar, wah itu berarti bukan perusahaan tersebut, tapi melainkan pihak lain yang mengatasnamakan perusahaan itu tadi. Cross check, cek kebenaran iklan sosial media apabila jauh dari tempat tinggal dengan berkunjung atau meminta bantuan teman yang dekat. Jadi kalau ada iklan lowongan terus jauh dari kota, ya kita minta bantuan teman kita yang berada di kota itu tadi. Makanya itu gunanya link. Iklan melalui media elektronik, bisa TV, radio, cross check dulu, jangan sampai tertipu atau membayar ya. Atau tidak sesuai job desk. Jadi ada iklan yang tidak sesuai job desk. Misalkan bagian barista ternyata ditaruh di cleaning service. Bagian barista ternyata ditaruh di security. Melalui media cetak, informasi lowongan melalui spanduk, banner di jalannya. Itu kita juga teliti. Jadi kalau ada coffee shop atau apa, kita lihat di depannya ada banner nggak? Oh ada banner lowongan, berarti dia butuh. Tapi kalau ada coffee shop yang mungkin nyari pegawainya itu melalui sosial media, ya kita add aja. Jadi caranya adalah kalau kita mau ngelamar kerja di perusahaan yang bagus atau yang bermutu, ya kita add Facebooknya dia, Instagramnya dia, atau kalau kita secara offline ya mungkin kita lewat depan tempatnya dia ada iklan lowongan apa tidak. Jadi kita harus tanya ke orangnya, ke staffnya sana, ada lowongan apa tidak. Cara melamar pekerjaan ya. Nah, untuk cara melamar pekerjaan, yang pertama itu ada offline dan online. Jadi maksudnya offline itu manual, datang langsung. Jadi ada yang langsung menemui HRD, pimpinan, manajer atau owner. Biasanya sih perusahaan kecil atau UKM, membawa surat lamaran disiapkan ke dalam amplop. Nah itu kalau langsung, jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang kecil atau UKM. Kalau nggak langsung biasanya dia ngumpulkan melalui post security atau HRD atau dititipin ke karyawan sana. Karena tidak langsung ya, jadi nunggu HRD-nya atau manajernya nanti bisa nunggu 1 sampai 3 bulan. Jadi harap sabar. Lalu tips melamar offline, usahakan kita mempunyai kontak atau nomor WhatsApp pimpinan mereka. Jadi kita harus jadi mata-mata. Jadi kita harus tanya nomor WA-nya berapa agar memudahkan kita untuk mengirim surat lamaran kepada beliaunya secara langsung. Lalu yang kedua, siapkan dokumen dan lamaran dimasukkan ke dalam amplop besar. Jadi tipsnya itu kita tanya, pertama itu adalah tanya nomor WA-nya atau nomor kontaknya, lalu kedua siapkan dokumen dan lamaran. Jadi kalau memang sewaktu-waktu langsung ada lowongan, jadi langsung kita masuk. Melamar pekerjaan secara online. Nah, secara online ini langsung melalui nomor WhatsApp HRD. Jadi kalau tadi sudah kita dapat nomor WA-nya, ya kita tanya ada lowongan kerja apa tidak. Membuat janji untuk melamar, jangan lupa hari dan tanggal. Lalu menulis kata-kata WhatsApp yang sopan, santun, dan baik, bukan kata-kata teman atau pacar atau liar. Jadi P kasih P ya, atau WhatsApp guys, atau halo guys, jangan.
datang tepat waktu saat melamar. Jadi kalau sudah punya tanggal atau janjian, kita harus datangnya tepat waktu. Kalau bisa 30 menit sebelumnya kita sudah datang. Hindari penggunaan telepon yang tidak penting. Jadi jangan sampai kita telepon dulu. Kita paling nggak WhatsApp dulu orangnya, temui janji jam berapa, hari jam berapa. Nanti kalau nggak balas baru kita telepon. Hindari datang langsung ke perusahaan tersebut tanpa ada janji dengan pimpinan maupun. Jadi jangan sampai kita itu langsung datang ke pimpinan atau karyawan ya kalau nggak ada janji. Kalau kita hanya sekedar minta nomor kontaknya aja nggak apa-apa, tapi kalau mau bertemu untuk interview dan lain-lain kalau nggak ada janji ya jangan sampai, karena itu nggak sopan. Secara tidak melamar pekerjaan secara tidak langsung, jadi melamar melalui email. Nah, biasanya email ini lama jawabnya. Dan melamar melalui sosial media, ya, messenger, komentar atau website-website lainnya, bursa kerja dan lain-lain. Tips untuk melamar online, meminta alamat yang jelas. Jadi harus meminta alamat jelas, kontak personnya. Lalu kedua, dokumen dan surat lamaran dalam bentuk soft copy, PDF, taruh di flash disk. Jadi harus siap lamaran kita baik secara hard copy yang secara cetak ya, sama secara soft copy secara file. Oke, persiapan data. Buat CV atau daftar riwayat hidup semenarik mungkin dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi Canva sehingga membentuk yang menarik berwarna bergambar. Jadi intinya buat daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae itu buat seperti desain PowerPoint. Jadi harus ada motifnya. Misalkan kita mau ngelamar barista, berarti saya kasih motif daftar riwayat hidupnya itu ada kopi-kopinya, ada biji kopinya, ada mesin kopinya dan lain-lain. Jadi jangan sampai kita jadul ya. Kalau zaman dulu ngamar ketik biasa Word oke lah. Tapi kalau zaman sekarang saingan banyak. Jadi kalau kita dari surat lamarannya tidak menarik, kurang menarik, nggak bakal dipanggil. Pasti akan kalah dengan yang surat lamarannya menarik meskipun orangnya tidak menarik. Maksudnya orangnya tidak bagus kinerjanya. Kita kinerja bagus ya harus diimbangi dengan surat lamaran yang bagus. Isi daftar riwayat hidup sesuai KTP, isi daftar riwayat hidup. Jadi isi daftar riwayat hidup itu ada KTP, pendidikan, formal non formal, pengalaman kerja, prestasi, kartu keluarga, link sosial media, surat kesehatan, surat kelakuan baik, diketik komputer supaya rapi dan bisa berlembar-lembar. Nah, semakin banyak ya isinya harus berlembar-lembar paling enggak ya, supaya meyakinkan si interview itu kalau kita layak untuk bekerja di tempatnya. Dan daftar hidup diperbarui setiap tahun. Nah, seperti itu. Persiapan data. Jadi kalau persiapan daftar riwayat hidup, sekarang persiapan data. Buat surat lamaran sebenarnya mungkin diketik dalam komputer menggunakan tadi ya. Terus kasih tanggal pembuatan. Jadi ini buat surat lamaran kerja ya, kasih tanggal, kasih perusahaan dituju, jabatan dilamar, maksud tujuan, harapan dipanggil, identitas pelamar, lampiran-lampiran, dan tanda tangan. Persiapan data, dokumen pribadi. Jadi setelah tadi buat daftar hidup, surat lamaran, lalu kita buat dokumen pribadi, kita lampirkan ya, fotokopi jasa terakhir, nilai jasa, sertifikat pengalaman kerja, surat keterangan, KTP, SIM jika diperlukan kalau kita daftar driver, kartu keluarga, sertifikat prestasi, pelatihan atau organisasi, SKCK, surat kesehatan. Lalu pas foto 4x6, background merah, terbaru 2 lembar. Jika sudah kontrak kerja 3x4, background merah. Jika sudah kontrak kerja untuk ID card ya. Kalau untuk tanda tangan kontrak siapkan materai 2 lembar. Panggilan wawancara. Nah, setelah itu kalau kita sudah buat surat lamaran, daftar riwayat hidup pokoknya satu amplop, tinggal kita wawancara. Yang pertama tes wawancara, persiapan. Persiapan atau dokumen lamaran harus disiapkan. Kedua adalah penampilan. Penampilannya harus bagus ya, bersepatu, bersolek diri atau berdandan. Lalu tes wawancara. Jadi pas masuk itu harus menyapa apabila bertemu orang kantor. Aktif bertanya. Jadi tanya, saya mau ketemu dengan pimpinan HRD-nya, saya mau melamar kerja, sudah dapat panggilan. Sopan santun selalu menjawab pertanyaannya. Jadi kalau sudah dites harus selalu menjawab tanpa ada ditolak. Hindari kata tidak tahu, maaf pak saya nggak tahu, maaf pak saya nggak bisa, maaf pak saya nggak mengerti.
dilarang keras untuk sok tahu, sombong, egois, memotong. Jadi kita jangan sampai sok tahu. Kamu tahu nggak artinya barista prakerja? Wah, barista prakerja itu orang yang sebelum kerja itu, Pak, itu jadi barista. Nah, itu kan sok tahu. Lalu memotong, jadi orangnya belum ngomong, kamu belum selesai ngomong, kamu potong. Jangan gugup atau minder. Wajib percaya diri. Bertanggung jawab atas jawaban kita sendiri. Biarkan yang interview itu menjelaskan dan memberikan pertanyaan dulu. Jika ada kesempatan, maka bertanya, manfaatkan untuk tanya hak dan kewajiban. Jadi kalau, oke, silakan bertanya. Kamu ada pertanyaan? Iya, Pak. Masalah jam kerja, Pak. Saya kuliah, Pak. Jadi jam kerjanya bisanya sore. Saya ini, Pak. Job di saya barista, Pak ya. Nah, jadi terus hari itu liburnya berapa hari sekali, Pak? Lalu mungkin masalah hak ya. Bisa kita tanya masalah hak itu gaji, sistem kerja atau komisi, lembur dan lain-lain. Tapi kalau masalah kewajiban ya kita harus tanya kewajiban kita apa aja, target, resep dan lain-lain. Terus closingnya ya, meninggalkan ruangan dengan sopan santun, tidak membicarakan pertanyaan interview ke pelamar lain, jadi nggak boleh ngerasan-ngerasan ya, membicarakan orang lain, tidak boleh membicarakan keburukan, selalu menjaga nama baik diri sendiri. Jadi kalau habis interview itu ya langsung pulang, jangan sampai rasan-rasan di sana, gajinya kecil, jangan di sini. Nah, sini kerjanya 12 jam, jangan di sini. Nah, itu nggak boleh. Lalu tes wawancara untuk tes tulis itu membawa alat tulis sendiri, tidak mencontek, selalu percaya diri, sopan santun dan mengumpulkan hasil tes. Kalau psikotes itu ya sama, harus, tapi kuncinya di psikotes itu harus istirahat yang cukup. Jadi nggak boleh kita bergadang atau nggak tidur ya. Makan yang banyak, berolahraga, sopan santun. Lalu pengumumannya ya, biasanya dipanggil melalui telepon dan apabila tidak diangkat di telepon kembali atau melalui WhatsApp atau SMS. Jadi kalau ada telepon ya di SMS. Maaf ini dari mana? Nah, kita yang SMS. Kalau nggak ada ya biasanya di WhatsApp. Jangan pernah mengganti nomor handphone selama melakukan melamar pekerjaan. Nomor handphone usahakan selalu aktif hari dan jam kerja kantor. Jadi kalau ada telepon malam-malam, tengah malam disuruh kerja, ya itu bukan HRD, ya itu bukan dari kantor, itu penipuan. Dalam surat lamaran, daftar hidup diteliti nomor handphone. Jadi nomor handphone kita teliti. Apabila panggilan kerja melalui email, harap sering cek. Jadi ditanyain, ini nanti diumumkan di telepon apa di WA atau di email, pasti nggak pasti harus dikabari. Apabila sudah ada panggilan kerja, maka kita wajib datang untuk memulai pekerjaan baru. Jadi kalau sudah datang panggilan, kamu nggak datang, nah itu berarti kan nggak percaya. Takutnya nanti kalau nggak percaya, dia punya link banyak, kamu bakal di blacklist. Apabila kita tidak datang dalam panggilan kerja, maka nama kita akan tercoreng. Panggilan kerja, memakai baju rapi, bersepatu ya, datang tepat waktu, karena kesan pertama yang dinilai. Jadi kesan pertama itu dinilai orang. Lalu sopan santun dan mengikuti aturan SOP. Kontrak kerja, jenis kontrak kerja itu ada 3. Kontrak kerja training, karyawan, dan casual. Jadi kalau training itu 3-6 bulan, kalau karyawan 1 tahun lebih ya. Kalau casual ya biasanya tidak mengikat. Isi kontrak kerja, pasal mengatur hak itu ya gaji, jam kerja, libur, dan lain-lain. Pasal mengatur kewajiban ya kayak target, terus training, tes, peraturan, SOP, sanksi, dan ikatan kerja. Tangan kontrak kerja harus dibaca dengan baik, menanyakan hak dan kewajiban, menanyakan sanksi apabila melanggar dari kontrak, meminta salinan kontrak kerja tersebut. Nah itu biasanya, jadi ya jarang ada yang meminta salinan. Terus karir. Nah, dalam model interview atau kita kerja itu untuk karir. Pertama manajerial. Jadi kita itu pertama mungkin bagian low management, bagian yang masih baru ya. Karyawan baru, belum banyak pengalaman kalian. Lalu ada middle management, karyawan baik baru atau lama, sudah banyak pengalaman, banyak keahlian. Jadi dia itu mampu memanage SDM. Kalau high management, karyawan yang lama atau baru, dan dia sudah master dalam bidangnya, mampu mengelola SDM. Jadi mampu mengelola SDM dan mengelola keuangan. Itulah bedanya kalau
kamu sebagai barista atau manajemen, mungkin kamu hanya bisa produksi. Tapi kalau kamu bagian middle management, mungkin kamu bisa produksi dan mengatur SDM. Tapi kalau kamu bagian high management, kamu bisa mengatur produksi, mengatur SDM, dan mengatur keuangan. Itu yang sulit. Lalu kompetensi. Merupakan karyawan untuk mendapatkan sertifikasi ya. Jadi untuk mendapatkan kompetensi atau kalian, skill, knowledge, dan attitude. Lalu prestasi merupakan karir puncak karyawan. Jadi kamu kerja di sana, kamu ikut lomba-lomba, ikut sertifikasi atau ikut job-job show dan lain-lain, itu termasuk puncak karir karyawan perusahaan. Karena membawa nama perusahaan dan nama karyawan tersebut ke ajang kompetisi. Jadi sehingga citra nama baik perusahaan dan karyawan tersebut akhirnya diakui orang lain. Itulah kelebihan dari prestasi. Pengunduran diri, alasan pengunduran diri, alasan yang masuk akal. Jadi saya mau mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Karena kontrak kerjanya mau habis atau tidak diperpanjang. Atau eksternnya sakit berkepanjangan atau mau studi atau mau kuliah. Alasannya tidak masuk akal. Ini Pak, saya mau mengundurkan diri, Pak. Kenapa? Karena enggak suka sama dia, Pak. Cinta saya ditolak. Terus tidak boleh bekerja sama keluarga, tawaran pekerjaan lain, dan ini nggak masuk akal. Biasanya HRD kayak gini memending, memutuskan untuk menunggu kontrakmu habis. Waktu pengunduran diri yang baik, membuat surat pengunduran diri resmi. Waktu pengunduran diri 1 bulan sebelumnya dari surat pengajuan. Itu yang bagus. Jadi membuat surat pengunduran diri dan diajukan 1 bulan sebelumnya. Jangan mendadak. Pengganti diri mencarikan pengganti minimal 2 minggu sebelum. Jadi kita harus cari penggantinya, tergantung sih perusahaannya, ada yang mencari penggantinya, ada yang enggak. Melakukan pelatihan kepada pengganti kita sampai jadi pintar seperti kita. Tambahan, keputusan untuk mengundurkan diri secara sepihak. Jadi saya yang mau keluar, bukan perusahaan yang mecat. Itu akan memberikan beban kepada perusahaan. Maka kita membuat peraturan yang tidak menjadi beban dengan mengikuti aturan pengunduran diri yang baik sesuai dengan SOP atau kontrak kerja. Jadi kita itu kalau mau mengundurkan diri itu membuat surat pengunduran diri resmi 1 bulan sebelumnya. Ya sama dengan kita masuk atau ngelamar kerja itu tadi perusahaan tersebut, kita membawa surat lamaran dan kita nunggu dipanggil selama 1 minggu. Setelah itu, jadi kalau kita masuknya baik-baik dengan membawa pakai surat dan mau menunggu, keluarnya juga baik-baik memakai surat dan mau menunggu. Seperti itu, masuk baik, keluar baik. Yang nggak baik adalah masuk baik, keluar nggak baik. Jarang ada masuk nggak baik-baik, jarang. Masuk kebanyakan baik-baik, tapi keluarnya kebanyakan nggak baik-baik. Ya itu yang akan membuat citra nama karyawan itu jatuh dan akan mendapatkan mungkin karma dan juga bisa mendapatkan karyawan itu sial. Karena ya itu kita baik-baik sama perusahaan dan perusahaan tidak punya beban menerima kamu itu dengan tulus, dan kamu kok keluarnya secara nggak tulus. Ya berarti kan kamu istilahnya mengkhianati perusahaan kamu. Makanya kalau bisa mengundurkan diri itu baik. Buat surat pengunduran diri 1 bulan sebelumnya. Jangan seperti kuli, tukang bangunan. Mereka kan nggak punya edukasi, mereka nggak pernah mungkin lulusan nggak sekolah atau lulusannya mungkin lulusan SD. Nah, kalau misalkan lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi harusnya sudah dewasa keluarnya itu. Baik, itu dari saya. Sampai ketemu ke materi selanjutnya.